Halo, saya akan menjelaskan tentang teori apa sekarang? Shadow striker. Shadow striker itu apa? Striker bayangan. Sini contoh paling bagus jadi striker bayangan siapa adalah si Marcus Thuram. Marcus Thuram itu striker bayangan, dia pinter mengolah bola, mempertahankan bola untuk tetap di kakinya. Dia bagaimana sih cara menjadi striker bayangan yang hebat seperti Marcus Thuram yang sukses di Inter sampai sekarang? Dia top skor kedua setelah Lautaro Martinez. Itu striker bayangan tuh fungsinya untuk apa sih? Gunanya untuk sepak bola. Dia jadi untuk mengelabui lawan, ya kan, back lawan untuk mencapai apa namanya harapan gol, ya kan. Di sini kan Lautaro sebagai penyerang tunggal, ya, penyerang apa namanya andalan, ya. Ini benar-benar striker kayak second striker gitu, bayangan gitu. Jadi shadow striker namanya. Jadi second striker gitu, misalkan dia second striker. Di sini shadow striker ini menjadi bayangan di Lautaro, tapi dia berhasil gitu. Dia jarang tackle tapi dia banyak kontribusinya seperti assist. Dia pinter mengelola bola, mempertahankan ritme bola. Dia gak pinter menggocek kayak Ronaldo di Hero. Dia seperti gocek-goceknya andal lawan Monaco, lawan apa hampir golin Pitiang, ya kan. Ini Marcus Thuram punya keahlian, ya kan, sebagai striker. Dia sebenarnya bukan striker murni, ya, striker biasa, striker biasa aja. Striker bukan murni, striker yang kita bilang ini striker murni, bukan, striker biasa. Dia striker yang dipatok kalau di PlayStation ditaruh di bawah itu kan, striker tunggal, ya kan. Di sini cuma pembantu striker andalan, misalnya striker tunggalnya itu Lautaro, Ronaldo, atau dulu siapa namanya Pato. Nah, ini sini dia cuma pembantu itu doang, assist atau mengambil lawan. Situ dia harus banyak pegang bola. Fungsinya kalau misalkan dia mati megang bola, dia nggak pintar megang bola, di fungsi bergunanya dia sebagai tim, ya kan, udah di situ dia nggak berhasil menjadi shadow striker atau second striker. Di sini Mas Kuram perannya penting buat Inter, ya. Dia salah satu bintang Inter sekarang yang dibeli dengan harga zero euro, jadi gratis itu. Jadi dia pemain gratis yang dibilang wah sukses nih. Emang biasanya kalau Simone Inzaghi tuh kalau bermain tuh beli pemain tuh garis muda, tapi jadi pemain bintang gitu loh, kayak Karl Augusto, Hakan Calhanoglu sekarang jadi 40 juta, 35 juta. Thuram sampai apa namanya 75 juta, sampai kuat gitu, sampai wah luar biasa nih. Simone Inzaghi emang sangat penting, pelatih hebat, ya, salah satu pelatih hebat di dunia saat ini. Saya akui, saya juga tahu mereka hebat, tapi bantuan saya di apa namanya ilmu saya, mereka juga pasti akan kalah, ya kan, kalau saya boleh sombong, ya kan. Tapi sini belum di apa namanya ACC, mungkin sama historian belum di apa namanya belum di teori saya belum di apa namanya dikerjakan, ya. Jadi apa namanya kalau saya bilang si Simone Inzaghi ini perannya penting, ya, sebagai pelatih. Cuma Thuram tuh apa sih kelebihannya? Dia Peter Gocek dari Prancis, Peter Gocek terkeeping bolanya harus kuat gitu loh. Kalau Mas Thuram saya bilang sih dia tuh luar biasa, ya. Dia bisa bermain posisi kiri, misalkan dia penyerang di bawah, dia dari bawah, misalkan dia yang batu striker gitu, misalkan dia yang ngambil bola gitu loh, misalkan dia yang maju gitu loh. Jangan Lautaro biarkan dia yang shoot gol aja, shot on golnya harus apa namanya, dia Lautaro Martinez harus shot golnya harus kerjakan lagi kan, dia honing gitu kan, diasah terus. Sini tugas si Marcus Thuram ya gampang, easy, ya kan, buat saya bilang kan. Di sini Marcus Thuram itu adalah orang yang luar biasa, ya, atlet yang sekira nggak sangka saya bisa jadi pemain hebat di Inter ini, ya. Salah satu pondasi pemain bintang Inter yang penting, ya. Pasti kalau Liga Champion tanpa dia, present dia nih, Inter kurang bagus gitu loh. Kalau masih Thuram di sini, ya, saya kira si Lautaro Martinez juga perannya penting. Emang dari dulu dia udah setia loyal, ya, sama Inter, nggak pernah merubah klub, ya, 7 tahun 8 tahun ini. Di sini Mas Kuram sebagai shadow striker. Jadi kalau kalian mau belajar tentang jadi shadow striker atau second striker, ya, di sini kalian harus belajar tentang Mas Thuram. Kalian harus pelajari dia, research dia, ya, di rumah kalian, di Google-nya, di Wikipedia-nya, apalah, Instagram, kalian follow Instagram dia aja, atau gimana caranya, cara dia jadi kayak dia. Itu lihat YouTube-nya dari zaman dia Mönchengladbach di Jerman, dia main di Borussia Mönchengladbach yang bajunya hitam tuh. Nah, di situ dia udah lumayan bagus. Pas saya nonton kan waktu itu tahun 2008 2009 2020 season,
kalah gitu, Inter jagoan saya kalah, jadi saya nonton, wah ini lumayan dia buat penalti, dia pinter deh memanipulasi apa namanya penalti itu sendiri, dia bisa membancing pergerakan back lawan untuk membuat penalti, ya kan dia. Jadi Inter juga digocek Kak Vidal atau siapa, kalau salah Vidal ya, atau Vidal kalau 2019-20 saya lihat. Di sini kalian harus belajar tentang Marcus Thuram, dia pintar melabui, dia bisa pinter misalnya nih, harusnya kan apa namanya nggak penalti dia pinter, body tuh bisa dikecek, dia fokus gitu atau pinter memanipulasi ya. Sini dia sebagai striker lu berhasil di Inter, karena saya kira saya kira dia nggak berhasil banget itu pemain biasa atau apa, karena dia musim kan pemain biasa dulu emang lumayan, tapi di Jerman kita tahu semua kan, rajanya Jerman kan Bayern Munchen, atau yang bagus-bagus Bayern Munchen ya. Menurut gua tuh pemain tim kelas menengah yang saya kira ya biasa aja, nggak sukses banget gitu loh ya kan, kalau muncul di Gladbach. Di sini saya kira Mas Guram sebagai contoh yang sukses tahun ini 2025 di sepak bola dunia ya kan, paling bergengsi di Champions League ya kan, Liga Champions. Belajar tentang Marcus Thuram dari Prancis, anaknya Lilian Thuram dari Juventus dan pernah main di Juventus, legend Juventus dan Barcelona. Di sini kalian harus lihat itu dia punya adik namanya apa ya, kayak Thuram dari Juventus. Nah situ dia berdua tuh lumayan, tahun ini lumayan bagus, dia seasonnya lagi bagus ya kan. Di sini harus percaya cara mainnya harus benar, bagus gitu, bagus. Harus belajar tentang Marcus Thuram, harus setia dan tulis di buku kalian, di mana di diary kalian ya kan, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan untuk karir kalian. Kalau misalkan kalian bisa di fans dia atau apa, setelah kalian ya kan, kalian contoh dia aja biar kalian karir kalian di sepak bola atau futsal atau ya sebagaimananya ya kan. Di pertama dari lingkungan deh, sekolah atau perumahan ya, kompetisi kayak Tarkam gitu lumayan kan, kalau misalnya kalian main tuh jadi contoh sukses, dapat piala, dapat apa dari antar kampung atau apa. Di Indonesia kan banyak antar kampung, antar daerah, antar bupati, antar kecamatan tuh Tarkam gitu banyak kan, atau terus bisa main di tim nasional, atau akhirnya kalian naik level ya kan di atlet ini ya. Kalau saya kira ngerti lah ya, ini belajar Marcus Thuram dengan baik, karena saya kira ya apa namanya, Marcus Thuram tuh lumayan nih pemain tuh bertalenta ya, dari nol Giro dia jadi orang Inter beli pemain murah nih. Giro Inter main pinter deh, di transfer window tuh Inter menang banyak, jadi nggak perlu biaya banyak kayak Napoli 50 juta akhirnya juara Serie A. Itu perlu Giro untuk Giro aja, untuk karena Inter udah hebat ya. Mungkin bagian besar orang pengen ke Inter karena bergengsi. Nah sinilah Inter tuh bergengsi lebih dari Napoli yang sekarang juara ya, si apa Milan yang jarang juara, yang Juventus. Itu tuh bergengsi karena 3 tahun terakhir ini masuk final 2 Liga Champions kan lumayan hebat ya. Di sini saya bilang ya, Inter itu luar biasa. Jadi Inter itu kayak sekolah tuh Harvard ya, misalkan Harvard, MIT itu Boston, nah itu bergengsi, sekolah bergengsi yang punya daya tarik tersendiri, yang ada di ranking sekolah itu nomor 1, 2 top dunia. Nah itu kalau misalnya Inter kan top di story kan top 2 kalau nggak salah. Real Madrid pertama masih, karena dia emang walaupun gak ikut, despite dia gak ikut Mitropa Cup, tapi dia mainnya bagus gitu walaupun kayak ini ya. Tapi ya gitu ya sekiranya, kalau misalkan bola itu kan bundar ya. Inter kedua ya, Inter jadi di sejarah tuh terkuat dunia tuh sekarang nomor 2 kan. Sekarang Real Madrid jadi ingin jadi apa namanya, sepupunya gitu, sepupu Inter gitu kan, sepupu Inter Milan gitu kan. Wah jadi kesannya itu Inter lagi bagus karena mengalahkan rival terberatnya dia adalah Barcelona, si Lamine Yamal di semifinal kemarin 4-3. Pasti saya juga senang ya kan, sukses ya kan. Nah akhir ini saya bilang ya apa namanya, kalau jadi second striker kan latihan juga, latihan lari sprint aja, back sprint ya kan. Ukur tuh berapa sih lari kalian sama sprinter hebat dunia misalkan. Kalau saya sih jujur ya, saya punya rekor di SMP 13 tahun aja sprint 100 meter aja 13 detik ya, 13 detik 13 second. Itu kan lumayan untuk ukuran saya sebagai atlet ya kan. Saya udah atlet dari tahun 2000 ya, di umur 8 tahun saya udah jadi atlet sepak bola ya kan. Logikanya kalau kita di sekolah aja, student ya kan, pelajar ya kan, kalau kita bayar intuition ya kan, kita bayar nih di instansi ini, sekolah ini, namanya itu atlet sebutannya. Walaupun kalian tidak boleh nggak profesional atau profesional, tetap itu atlet
seperti sekolah ya. Situ saya tegaskan lagi. Jadi kalau misalkan kalian ingin jadi atlet, ya kalian harus cari sekolah bola dulu, bayar ke situ. Kalian jadi atlet bola, atlet bulu tangkis, atlet apa olahraga lainnya kan bisa namanya atlet. Kalau misalkan kalian mau sekolah belajar matematika, fisika, kimia, kalian suka biologi, kalian harus sekolah gitu loh, belajar tentang biologi. Kalau nggak mau sekolah nggak apa-apa juga, berusaha, wirausaha juga bisa ya kan. Terus ini saya konteks bola ini kan luar biasa ya, uangnya banyak ya, glamornya banyak ya, luxury gitu, dengan kemewahan yang ada ya kan, investor masuk banyak. Jadi saya juga gitu di video tergiur gitu loh. Apa saya kan apa namanya suka bola karena di TV ya, inspirasinya kan dapat, suka bola karena dari TV, semua inspirasi dari TV. Terus saya belajar ya, wah ini bola seru ya kan. Terus saya kayak bukan sih tapi suka gitu. Setelah sekolah bola, setelah pulang saya sekolah bola, setelah pulang sekolah pagi sekolah bola sore kan. Itu saya lakukan berapa bulan ya, 4 bulan 5 bulan ya. Situ saya menghoning, apa namanya, ngasah kemampuan saya di sepak bola ya kan, sebagai atlet yang baik ya kan. Tapi situ saya udah selection gagal ya, cuma sekali saya kan nggak serius kali ya, karena emang menurut saya kan cuma gitu doang, nggak serius, kayak di Indonesia kurang berhasil nih kan. Jadi sebagai anak masih kecil ya, nggak tahu apa-apa ya tentang sepak bola, di sini apa namanya sekolah bola tuh belum berhasil. Jadi level dunia tuh kita belum dikagumi, belum dilukan, belum dihormati kan. Karena yang dihormati bulu tangkis, tapi buat bulu tangkis ya saya kira nggak populer, ngapain diomongin kan. Jadi yang populer itu di dunia kan sepak bola, jadi lebih berat gitu loh, misalkan pressure tekanannya. Kalau misalkan untuk bulu tangkis kan gampang lah ya, karena peringkatnya juga bukan peringkat satu di populer sport dunia. Kata-kata populer famous nih, keluarga famous ya kan, dekat dengan populer itu dekat dengan famous. Jadi populer dan famous itu kata yang relatnya kerjanya hampir sama, konotasinya dan definitionnya dan penjelasannya. Terkenal atau populer sama hampir kan, jadi gampang disukai orang kan, sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai orang terkenal kita baik kesukaan dong, populer baik kesukaan dong. Nah itu jadi apa namanya, biar kalau misalkan kalian percaya ya mas saya nih, bola membuat kalian jadi lebih tenang, lebih batin kalian, dahaga jasmani kalian lebih apa namanya, relax itu hidup kalian, lebih terkenal atau famous atau banyak yang suka, itu ada bola emang gitu. Soalnya Indonesia, negara kita tuh cinta sepak bola gitu, semua mayoritas Indonesia cinta sepak bola, menggemari sepak bola. Di television banyak, kelas 2 BRI kelas 2 aja nih ya kan, Liga 2 nya aja yang IIFAS aja sudah diakui oleh FIFA, organisasi yang menilai itu setiap tahun ya kan, sampai Real Madrid post main player all the year-nya PFF dari Jerman, Leipzig, tapi yang bikin Swiss gitu. Di sini diakui oleh FIFA ya kan, badan FIFA ya kan. Dan sini kalian harus tahu, jadi Liga Indonesia aja liga jelek aja, peringkat 97 dunia tahun ini, sebelumnya 94. Ditayangin oleh TV BRI Liga 1 ya, yang sekarang juara Persib Bandung ya. Di sini saya lihat kan, oh juara Persib Bandung, oke. Rasa Jakarta ya. Kalau saya sih netral ya, saya kurang suka. Sini boleh dong milih dong, bebas ya, saya suka apa enggak ya kan, tergantung apa saya yang inginkan. Itu kan pilihan masing-masing ya kan. Saya bisa suka musik, suka sepak bola, suka badminton, suka basketball, suka volley, itu kan pilihan masing-masing, hak kita sebagai warga negara Indonesia ya kan. Nah, di sini apa namanya, saya lihat sepak bola itu Liga 2 aja ditayangin ya di TV ya, apalagi terus futsal juga ya, saudara. Sepak bola kan yang digemari emang di artikel, saya lihat di artikel ya kan, apa liputan SCTV per 6 di situ ada artikel yang menjelaskan sepak bola dan futsal kan kredibelnya, source-nya kan, sumbernya kan benar-benar percaya, SCTV ya kan, liputan 6 ya kan, yang ada di Instagram. Pokoknya di sini kalian harus tahu. Jadi saya riset dulu, observasi dulu, sampai saya ngomong gini saya bener, saya udah print screen, saya udah simpan ya kan, dan ada artikel Google. Jadi apa yang saya omongkan tuh percaya, karena semua rata-rata dari sumbernya dari Google, dan baca semua di artikel berita-berita. Kalau sepak bola tuh banyak berita Google, goal.com, bolanet, banyak kan. Jadi kalian harus baca-baca artikel di Google. Misalkan kalian kerja keras di sepak bola, saya sih sarankan terus ya, latih terus, karena emang potensi yang ada kita bisa kaya raya, bisa dimension. Terkenal kayak Ronaldo, banyak yang suka, 600 juta followernya di Instagram. Messi 500 juta, Neymar 200 juta. Di sini Mbappe 100 juta ya kan. Di sini
ratusan juta itu susah dapat follower di Instagram, susah kan. Ini banyak yang suka ya di PT emang sekolah penting, tapi ini hiburan setelah sekolah ini. Kalau misalkan kalian emang pintar di sekolah, ya udah sekolah aja. Misalkan kalian udah punya bakat talenta di bola, tapi kalau misalkan nggak punya talenta di sekolah, misalkan kalian matematika kalian, otak kalian, IQ-nya mungkin rendah ya dari lahir, atau IQ kalian ditakdirkan emang IQ kalian kurang pinter gitu loh, kayak 100 doang atau nggak sampai 130 120. Ada orang ditakdirkan di lahir tuh pinter ya kan, 120 ranking, kayak Albert Einstein IQ 140, itu bisa bikin apa namanya rumus-rumus yang sangat luar biasa kayak MC kuadrat. Itu kan udah takdir dia, tinggal diasah pala dia, otak dia jadilah pintar kan. Jadi situ itu takdir, talenta. Jadi misalkan mengalahkan takdir itu bisa dengan kerja keras. Misalkan kalian mengalahkan orang yang punya takdir talentanya luar biasa di sepak bola, nah kalian harus kerja kerasnya lebih dari dia itu. Nah itu takdir dia itu ya. Sepak bola tuh masalah talenta itu emang dari lahir, aturan talent dari birth ya kan. Sini kalian harus belajar tentang sepak bola. Sepak bola itu apa namanya, populer gitu, tapi kadang ada orang bertalenta, kayak misalkan talenta di Mona Lisa gambar. Sini Leonardo da Vinci itu bertalenta di mana, menggambar. Dia pinter gambar Mona Lisa sampai akhirnya mahal gitu kan. Mona Lisa mahal kan, harganya Mona Lisa kan mahal banget itu loh. Jadi sini kalian harus belajar tentang apa namanya permainan talenta gini kan, ngerti itu talenta. Di sini kalian harus belajar tentang suatu apa namanya ilmu kayak filosofi apa filsafat. Itu ini Tuhan yang ngatur ya kan. Kalau di apa ilmu sekolah tuh ilmu filsafat ya, dia Tuhan itu udah mengatur kehidupan kita ya kan. Dia percaya Tuhan tuh mengatur kehidupan kita. Nah itu bisa dipercaya karena emang ada ilmunya mungkin ya. Saya nggak tahu ilmunya apa, tapi semua yang ahli filsafat bilang Tuhan itu mengatur hidup kita ya kan. Nah itu jelas kan, karena sekolah itu emang paling penting ya, pokok ya. Kalau misalkan di dunia kerja ini atau apa dunia kita ini kan, ya kerja apa sekolah itu penting. Dan dunia kita tuh udah penting banget, bukan sport tapi sport kedua gitu loh. Ada entertainment, celebrity, singer itu ketiga mungkin ya. Situ harus tahu, belajarlah tentang dunia kita ya. Misalkan yang penting adalah negara. Negara itu apa? Negara adalah apa suatu badan ya kan. Negara itu kan penting ya. Kalau sekolah kita nggak sekolah bego ya kan, negara itu akan hancur dibego-bego sama negara lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sekolah aja sekolah, tapi kalau mau belajar jangan sekolah juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini olahraga yang penting buat kalian, penting karena apa ya, sehat ya kan, panjang umur gitu insya Allah ya, panjang umur. Jadi lu coba olahraga teruslah jadi pemain bola, karena itu sehat itu mahal, sakit itu murah. Pas kalau sakit itu mahal banget ya harganya. Sehat itu mahal. Jadi ada slogan di Indonesia kan, sudah semua tahu, kita omongkan apa slogannya, sehat itu mahal ya. Itu harus belajar tentang apa namanya kesehatan itu mahal. Jadi kalau misalkan kalian ini penting, banyak ya penyakit sekarang, zaman sekarang ya kan. Biar sehat tuh biar olahraga, mereka apa namanya olahraga di sini. Markus Thuram itu ya kan, dia belajar kayak gini, Markus Thuram ya. Second striker itu kalian harus melatih keeping bola kalian harus melatih kaki kalian ya, untuk gampang kalian harus latihannya di kaki kalian tuh harus ada bola terus. Jadi kan bola sebagai teman kayak Kapten Tsubasa ya kan. Kalau saya kan dulu kecil nonton Kapten Tsubasa ya kan, nonton Kapten Tsubasa pas kecil tuh di TV kan. Jadi bola ada teman ya kan. Di situ umurnya kan ke 30 kalau 3 ya. Jadi saya dulu pas sekolah ya, apa namanya, kalau ada teman Tsubasa, saya contohnya tuh main PlayStation-nya saya tamatin ya itu Tsubasa apa. Jadi kalian harus belajar ya kan. Kalau misalkan mau jadi striker yang baik, karena harus keeping bola. Nah, kayak keeping bola harus selalu berteman sama, sampai tidur pun kalau bisa kayak Kapten Tsubasa gitu. Bilang inspirasi saya Kapten Tsubasa. Kalian harus belajar contoh bola ada teman. Biasa kan bola ada teman nih kan, biar kayak si Markus Thuram keeping bola bagus. Dia tuh gak gampang kehilangan bola. Nah kayak Lautaro Martinez gampang kan bola. Kalau misalkan dia tuh Lautaro Martinez itu adalah finishing touch-nya bagus ya kan. Finishing touch-nya tahu lah, finishing touch ya kan. Sini kan belajar tentang finishing touch ya kan. Sini bola tuh luar biasa, harus tahu bola itu kurang tuh mainnya kayak latihannya dia sepertinya, kalau saya riset sih dia keeping bola. Kalau kalian mau jadi pemain
kayak dia tuh kalau saya sarankan sih keepingnya bola selalu bersama Anda. Jadi kan latihannya sama bola itu. Sering banyak menggiring bola di lapangan, giring bola. Giring terus bola, belajarin bola terus kira bola terus. Jadi nggak perlu ya kan, lebih dominan kalian latihannya di keeping bola itu sendiri kan. Jadi nggak perlu banyak push up atau apa ya, push up tapi lebih dominannya di tingkatin intensitasnya keeping bola. Jadi kalian harus terus melatih bola dan dribble bola tuh pasti dribble terus kaki kalian harus dribble terus. Jadi kalian bersama bola kalau bisa ya saat lama gitu lebih dari pemain lainnya karena seorang striker itu adalah posisi di mana dia membantu penyerang cetak gol, lebih dominan assist ya kan. Jadi dia mengotak-atik lawan lah, menghancurkan ritme permainan lawan itu, back lawan. Jadi frustasi dibuat sama dia. Kalau misalkan dia berhasil lah dapat seperti itu, kemenangan di situ hari itu juga. Kemenangan di pertandingan match profesional dia menang gitu loh. Kalau kalah ya udah kalah gitu. Sini ngerti kan? Makasih ya.